Peran donatur dalam pemilu. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak? Baik. Pak, terkait dengan yang dalam belakang ini Pak, ke depan di 2024 ini bakal ramai Pak. Apakah peran donatur ataupun cukong itu sangat berpengaruh gitu Pak? Iya Mas Yuki, dalam pilkada itu atau pemilihan langsung itu pasti memerlukan anggaran yang sangat besar. Apalagi dalam pilpres, hitungannya begitu masif, jumlahnya sampai triliunan. Nah, banyak orang meragukan apakah iya dalam pilpres itu jumlah uang yang dikeluarkan triliunan. Karena dari hitungan-hitungan sepertinya tidak mungkin. Memang kalau dari hitungan dari tim sukses itu memang tidak mungkin. Tapi kan ini bicara logistik pemilu. Nah, logistik pemilu itu anggarannya begitu besar karena dia juga harus melibatkan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah. Jadi wajar apabila orang menghitung pilpres itu bisa habis 2 miliar, 2 triliun, 3 triliun semacam itu. Nah, dari mana kandidat ini bisa mendapat biaya sebesar itu? Tentu asalnya adalah berasal dari para donatur-donatur atau pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial yang punya kepentingan atas sebuah rezim. Kalau misalnya yang dia dukung itu menang, kemudian menjadi rezim yang bisa melindungi kepentingan dia atau tidak membahayakan harapan-harapan dia, saya rasa sangat wajar apabila orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang kelebihan uang yang jumlahnya begitu masif, bisa ratusan miliar, minimal mereka akan menyumbang pada kandidat itu puluhan miliar. Jadi kalau di total-total jumlah itu memang begitu besar dan bisa sampai triliunan. Kan karena kandidatnya sendiri juga mungkin harus mengeluarkan modal pribadi, belum lagi didukung oleh parpol-parpol pendukung, mesin-mesinnya, kemudian para simpatisannya, kemudian dari tokoh-tokoh parpolnya sendiri. Mereka tentu punya orang-orang yang berhasrat agar gerbong yang dia usung ini bisa memenangkan pertarungan, dan apabila mereka menang, wajar secara logika mereka bisa mendapat perlindungan atau mendapat fasilitas untuk kepentingan usaha mereka atau kepentingan politik mereka yang lebih besar, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, cuma masalahnya kalau di pilkada jumlahnya tentu jauh lebih kecil di situ. Yang kita hitung selalu kan jumlahnya hanya baru sebatas puluhan miliar. Cuma memang ada beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia ini untuk pemilihan gubernur itu anggaran yang dikeluarkan hingga ratusan miliar. Bahkan di suatu daerah ada yang mengatakan sampai 500 miliar, bahkan sampai tembus 1 triliun. Dan saya katakan apabila angka itu sampai lebih dari 500 miliar, itu adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh dari kandidat itu, terlepas uang itu adalah uang para donatur, uang para sponsor. Tapi tidak ada dalam pemilihan gubernur di Indonesia jumlahnya lebih dari 500 miliar, kecuali mungkin DKI atau di beberapa daerah yang ada di Jawa. Tapi kalau misalnya di luar Jawa mereka mengklaim bahwa pemilihan gubernur itu menghabiskan dana lebih dari 500 miliar, itu buat saya sangat tidak masuk akal. Paling itu mungkin bocor di tengah jalan atau ditilep oleh para tim suksesnya. Nah, kalau jumlahnya, oke, kita anggap saja bahwa jumlah itu ratusan miliar, berarti kandidat memerlukan sebuah kekuatan finansial yang luar biasa untuk bisa mendukung gerakan kampanye dia. Dari mana uang itu? Tentu para sponsor juga, dari para donatur, dari para funding ini yang akan mensupport. Nah, yang jadi masalah adalah apabila dukungan-dukungan finansial itu diberikan tidak sukarela, tapi lebih kepada hasrat politik yang besar dari para pengusaha ini. Jadi pengusaha ini mau mengeluarkan uang ratusan miliar mendukung kandidat tertentu, tapi kompensasinya adalah tolong kepentingan saya di sini, di daerah ini, di provinsi kita ini semua akan diamankan. Nah, bagi saya kalau sampai ada satu kandidat deal dengan pengusaha atau funding atau sponsor yang meminta kompensasi terlalu banyak,
rakyat harusnya menyadari bahwa kandidat seperti ini tidak akan bisa diharapkan untuk membangun atau memiliki keberpihakan kepada rakyat, karena dia sudah terikat atas komitmen dan janji-janji dia dari funding-funding atau sponsor-sponsor ini. Nah, kekuatan finansial itu memang harus dicermati dengan hati-hati oleh masyarakat. Jangan sampai kelihatan seorang kandidat kelihatan begitu mewah, begitu jor-joran, begitu bisa memberikan apapun yang diminta rakyat pada saat kampanye, tapi tidak jelas asal uangnya dari mana. Nah, kalau asal uangnya itu dari mana, rakyat harus berhati-hati. Jangan hanya sekedar bahwa ini pemilu, ini pilkada. Adalah wajar apabila kalau misalnya kandidat bagi-bagi uang, itu tidak wajar. Perilaku kandidat membagi-bagi uang itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kandidat ini tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki komitmen ke depan. Jadi dia lemah, tanggung jawabnya lemah, komitmennya lemah. Jadi rakyat harus berhati-hati ini, periksa terus. Nah, kalau donaturnya misalnya hanya sekedar memberi seala kadarnya, hanya sekedar untuk meramaikan pesta demokrasi, itu bagi saya sah-sah saja. Di mana-mana itu memang terjadi. Karena misalnya kalau Mas Yuki maju jadi calon gubernur, saya pengusaha besar, kita sudah berteman puluhan tahun mungkin sejak kecil, masa saya nggak nyumbang sedikit-sedikit? Sekedar simpati saya ngelihat Mas Yuki sedang berjuang untuk menjadi gubernur, sedang jadi calon gubernur, dan tentu ada kebanggaan juga saya sebagai kawan melihat Mas Yuki bisa menjadi gubernur. Orang mungkin menghadap Mas Yuki harus lewat protokol yang panjang, sementara saya hanya cukup menelpon atau memberi kabar sebentar, saya sudah bisa bertemu dan bisa ngobrol dengan santai. Nah, hal-hal seperti itu kan sifatnya personal. Jadi wajar kalau saya misalnya mau menyumbang Mas Yuki untuk bisa jadi gubernur. Tapi kalau misalnya saya tidak terlalu kenal, kemudian saya punya kepentingan, ini ada 1 toples, 2 toples, tolong Mas Yuki kalau jadi gubernur toples saya diamankan, itu toples saya kalau bisa lebih besar, kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kalau misalnya ada kompetitor saya itu mengganggu, usir-usir saja. Dan saya pikir itu tidak sehat. Terkait dengan penyelenggara pemilu, Pak, yang dalam hal ini kita ketahui bersama seperti KPU, Bawaslu, Panwas yang lain, Pak. Apakah seorang kandidat itu tidak melaporkan harta kekayaannya, Pak, berikut dengan sumbangan dari donatur tersebut, Pak? Ya, melaporkan harta kekayaan itu adalah syarat administratif dan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, masalahnya angka-angka yang dilaporkan itu sekedar apabila dia sudah mengisi secara penuh, kemudian mengisi secara lengkap gitu, itu dianggap itu sudah memenuhi syarat. Saya rasa pihak-pihak penyelenggara pemilu tidak cukup memiliki akses atau tidak cukup memiliki kemampuan untuk memeriksa semua harta kekayaan seseorang, sehingga mereka hanya menerima apa yang dilaporkan. Masalah nanti apakah itu sesuai atau tidak sesuai, itu nanti mungkin konsekuensinya adalah pada kandidat yang menulis laporan kepada harta kekayaan itu kepada penyelenggara negara. Jadi itu semua tergantung dari niat baik orang yang mengisi formulir itu, mengisi dokumen-dokumen itu. Nah, apabila terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, bahkan terjadi manipulasi, itu nanti akan ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi sosial yang mungkin orang kalau tidak senang sama Mas Yuki akan cerita, Mas Yuki ada tanah di sana, ada bangunan di sana, ada aset di sini, di sana, di situ. Nah, itu akan terkonfirmasi. Mungkin itu tidak terkait dengan hukum, tapi dari segi perilaku orang akan menilai kenapa itu Mas Yuki tidak melaporkan secara jujur harta kekayaannya. Jadi bagi saya tidak bisa kita melacak biaya pemilu dari seorang kandidat dari laporan-laporan kekayaannya. Kita hanya bisa melihat bagaimana gerakan dia masif atau tidak. Memang Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lain juga meminta agar kandidat-kandidat ini transparan. Kemudian mereka juga membatasi pembiayaan. Jadi kalau misalnya ada dana masuk ke rekening kampanye, kemudian jumlahnya masif, itu bisa diperiksa dan mungkin bisa diberikan teguran-teguran. Nah, peluang-peluang yang kemungkinan pembatasan-pembatasan ini itu menjadi alarm buat para kandidat. Nah, masalahnya mereka mencari siasat bagaimana sumbangan-sumbangan itu lewat pintu belakang.
Disitulah akuntabilitas, kemudian cross check dari para seluruh penyelenggara pemilu agar seorang kandidat tidak menerima sumbangan terlalu besar dari pihak tertentu, karena nanti akan terjadi jomplang, orang kalah hanya karena kekuatan finansial dan karena gerakan money politik seperti itu, Mas Yuki. Pak, dari segi biaya dana pemilu untuk seseorang kandidat, Pak, apakah itu dari laporan KPU itu sebagai formalitas gitu, Pak? Yang pasti hampir semua syarat seseorang untuk menjadi pejabat di negeri ini, hampir semua, Mas Yuki, semua itu adalah syarat administratif yang sifatnya formalitas. Semacam misalnya tes kesehatan, uji kesehatan, uji psikologi, uji mentalitas, uji segala macam itu cenderung lebih banyak formalitas. Tapi paling tidak dalam proses-proses itu kita tidak mendapat kandidat yang terlalu rongsok amat gitu kan. Karena bukan apa-apa, kita kan berharap agar yang bersangkutan apabila terpilih dia bisa selamat minimal ya separuh lebih dari masa jabatannya. Karena kalau sampai terjadi sesuatu dan lain hal kepada yang bersangkutan, artinya kan negara harus mereview lagi, mungkin akan melakukan penyelenggaraan lagi, dan semua itu konsekuensinya kepada pembiayaan, Mas. Jadi saya pikir bahwa hal-hal administratif itu dilakukan untuk mencegah yang sangat negatif, tapi bukan menjadi faktor signifikan yang menjadi penghambat. Karena kalau itu menjadi penghambat, kadang tahapan-tahapan sudah berjalan separuh jalan begitu, kemudian terhambat hanya karena persoalan-persoalan yang administrasi yang secara ketat, yang sebenarnya itu sudah bisa dikomunikasikan sejak awal agar yang bersangkutan tidak tersangkut pada hal-hal seperti itu, kecuali angin politik yang sangat tidak bersahabat sehingga yang bersangkutan betul-betul dihalang-halangi untuk maju menjadi kandidat pilkada atau kandidat pilpres, Mas Yuki. Pak, seseorang ini menyalonkan ataupun ikut pilkada dalam suatu daerah gitu, Pak, itu perlu dari donatur-donatur, Pak. Dikhawatirkan nggak, Pak, selaku konsultan politik dari Citra Indonesia, Bapak, itu ada politik balas budi gitu, Pak, ketika beliau menjabat kelak gitu, Pak? Ya memang umumnya seperti itu, apalagi kita budaya timur. Kalau kita menerima sesuatu, kita ingat siapa yang memberi. Kita mendapat bantuan, kita biasanya berpikir atau mengatakan bahwa suatu saat bantuanmu akan saya ganti atau saya balas begitu kan. Nah ini yang dipahami oleh para donatur itu untuk mengikat para kandidat-kandidat ini sehingga kepentingan mereka aman. Nah yang jadi masalah, Mas Yuki, jangan sampai ada terjadi di suatu daerah semua kandidat itu setiap berkonsultasi sama saya, mereka mengatakan bahwa bisa nggak saya didukung oleh perusahaan X. Nah, itu mematikan demokrasi. Bukan apa-apa, karena di mata kita, Citra Indonesia, perusahaan X itu bisa kita kalahkan. Walaupun tidak mudah, kita harus bekerja keras untuk mengalahkan kekuatan finansial perusahaan X itu. Tapi kalau semua kandidat dari A sampai Z setiap bertemu kita selalu menghitung dan mengharapkan dukungan finansial dari perusahaan X, karena pada pilkada-pilkada sebelumnya semua kandidat X itu menang karena didukung oleh kekuatan dana yang besar. Saya rasa para kandidat ini selain tidak punya harga diri, juga tidak punya keberanian untuk bertarung, tidak punya hitungan-hitungan yang matang secara saintifik dengan persiapan yang baik untuk mengalahkan kekuatan finansial. Karena bukan apa-apa, Mas Yuki, kekuatan finansial itu memang menentukan, tapi ada batasnya. Bukan berarti dia tidak bisa dikalahkan. Kalau misalnya kita ketemu kandidat yang begitu bobrok misalnya, kemudian dia punya uang triliunan untuk jadi seorang gubernur, ya dia nggak akan menang juga. Nah, seperti itu juga yang saya katakan, bahwa kalau misalnya dukungannya begitu besar dari segi finansial, kita menganggap bahwa faktor uang itu segala-galanya. Presiden kita hari ini bukan Pak Jokowi. Alangkah banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia ini yang punya uang jauh lebih banyak, berlipat-lipat dari Pak Jokowi. Artinya kan ada value di diri Pak Jokowi, ada sesuatu yang melekat di diri Pak Jokowi yang memiliki nilai untuk dipilih oleh rakyat, bukan hanya sekedar uang. Nah, kenapa di sebuah daerah hanya karena perusahaan X itu memberi bantuan yang luar biasa, semua kandidat-kandidat ini menjadikan perusahaan X itu sebagai hantu, bahwa kalau tidak didukung oleh perusahaan X, kita bisa kalah. Padahal Citra Indonesia bisa memenangkan asal uangnya cukup, jangan tanggung. Tapi kalau gimana Pak Yanto, kalau misalnya uang saya 100, mereka 300, kita menang, ada hitungannya.
Karena bukan apa-apa, pilkada dengan politik uang itu kan sama aja kita menyirami garam di laut kalau sudah berlebihan. Ada rasa jenuh juga masyarakat menerima bantuan, dan masyarakat ujung-ujungnya kan akan menanyakan ini uang dari mana. Nah, ini yang harusnya bisa dikelola, manajemen isu, manajemen kampanye itu bisa dikelola secara rasional. Jadi kita tidak tergantung dengan kekuatan finansial saja, tapi kita juga harus bergantung dengan kekuatan strategi kita. Kemenangan seorang kandidat bukan hanya ditentukan oleh faktor uang saja, ditentukan oleh pendukungnya, ditentukan oleh para pesaingnya, ditentukan oleh momentum, ditentukan oleh partai politik pendukung, ditentukan oleh jejaring, macam-macam. Jadi uang bukan segala-galanya untuk memenangkan pemilihan langsung, Mas Yuki. Jadi kalau misalnya kita terlalu dihantui oleh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C kalau tidak mendukung kita, bagi saya ini adalah kandidat yang nggak punya harga diri dan memalukan. Saya jujur saja saya tidak mau memilih kandidat yang seperti itu karena belum apa-apa mentalnya hanya sudah tidak baik untuk seperti itu. Boleh dibilang Pak, apakah hak rakyat itu terabaikan gitu Pak dengan adanya kehadiran Cukong ini dalam pilkada ini Pak? Hak rakyat terabaikan itu lebih pada culture ya, budaya politik kita, bukan karena para cukong, bukan karena perusahaan X, perusahaan Y, tapi lebih pada persepsi masyarakat bahwa mereka melihat pemilu itu hanya sekedar kesempatan untuk dapat uang. Pemilu adalah atau pilkada adalah momen di mana peristiwa di mana mereka mendapat bagi-bagi uang, dan ketika mereka menerima uang mereka harus memilih kandidat tertentu. Padahal bukan seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, masa yang disalahkan adalah para cukong, masa yang disalahkan para perusahaan, tapi yang disalahkan adalah para penyelenggara, para konsultan, para tim sukses, dan yang paling penting adalah kandidat itu sendiri. Kenapa menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan money politics, sehingga membuat rakyat menganggap percaya bahwa menerima uang itu adalah sebuah pembelian suara, padahal tidak. Kan bisa saja orang-orang menerima uang dari seorang kandidat tapi dia tidak mau milih. Kenapa dia tidak mau milih? Karena tim sukses dari lawan itu bisa menjelaskan, bisa bergerak, bisa clear kampanyenya bahwa menerima uang itu belum tentu memberi jaminan buat daerahnya ke depan, atau menerima uang itu berarti rakyat terikat dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Macam-macam itu bisa dijelaskan. Rakyat harus dididik, rakyat harus dilatih bahwa menerima uang itu tidak haram, tapi memilih karena uang itu haram. Itu yang harusnya bisa dipahami oleh seluruh rakyat. Terima kasih Pak atas penjelasan terkait dengan pilkada, bagaimana hubungan dengan pendanaan ataupun cukong. Semoga Indonesia akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih teman-teman Citra Indonesia. Kali ini pembahasan terkait dengan pilkada, peran pendanaan dan cukong dalam pilkada di Indonesia. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin terus di konsultanpolitik.com dan tetap like, comment, and share.